Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras, setialah selalu pada keluarga. Alhamdulillah hari ini 14 Desember 2025 Allah masih memberi kesehatan, kesempatan, rezeki untuk melaksanakan aktivitas di hari ini. Hari ini habis jalan belanja, beli kebutuhan. Ini beli kulit pangsit, harganya setengah kilo 6.000. Kulit pangsit untuk bikin jajan. Bikin kulit pangsit sendiri nggak tahu caranya, juga lebih praktis dibeli karena harganya juga nggak terlalu mahal. Kemudian beli toge Rp1.000 segini, sayur toge. Beli apa ini, mentega, satu lagi apa namanya, margarin. Ini setengah kilo 11.000. Terus plastik segitiga, beli eceran, satunya Rp500 satu, seperti ini. Beli 5 lembar 2.500. Terus beli susu, bilangnya itu di warung di pasar itu namanya susu skim, seperempat 5.000. Tapi ada yang bagus katanya, seperempatnya 13.000. Kita coba ini dulu. Apa bedanya? Tapi karena kita nggak ahli, ya sama saja. Yang penting ada susunya, susu yang bubuk. Ini mengandung ini, mengandung itu. Ini membuat masakan menjadi lebih begini begitu. Nggak ngerti. Kemudian beli, ini sari gandum 8.000. Ini stick, biskuit stick 2.000, jadinya 10.000. 10.000. Beli mak, beli pak, beli. Apa beli pak? Silakan dibeli. Sekarang malah begitu. Dulu 50 tahun yang lalu itu di pasar. Sekarang online. Gunakan ini, gunakan itu, kasih komen. Dari jam segini sampai jam segini ada diskon, ada ini. Ramai pasar online. Dan ini kita beli pisang, namanya pisang mentok. Pisang mentok. Harganya 8.000. Nah, belinya yang ini 8.000, terus ini 10.000, ditawar 8.000 nggak mau, digabung 2 15.000,
mau orangnya, ya sudah digabung dua, 15.000. Sudah matang banget tapi manis pisangnya. Kalau di sini namanya pisang mentok, pisang mentok seperti itu. Mungkin di daerah lain beda lagi ya namanya. Setiap daerah punya nama pisang, walaupun bentuknya sama atau mirip, nggak tahu. Walaupun sama, sekali lagi kadang beda nama. Dan beli beras ini wajib. Beli beras itu wajib karena kita masih tradisional, masih makanan sehari-hari, makanan pokok masih beras. Ini beras masih sama 13.500 1 kilo. Alhamdulillah masih bisa. Nah, mari kita mulai berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri kita sendiri dan kita tanamkan dalam keluarga kita. Dimulai dari apa? Dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Apapun aktivitas kita, sekecil apapun, satu kata yang keluar dari mulut kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai lupa bahwa kita pernah mengucapkan satu kata yang mungkin membuat orang lain menjadi tidak suka, menjadi tidak nyaman. Dan itu kita pertanggungjawabkan. Dan kita setiap kali melaksanakan aktivitas sebelum tidur segera memohon ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Kapan? Sebelum tidur. Setiap hari kita bersihkan amal ibadah kita, aktivitas kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar. Setiap hari kita bersihkan. Minta maaf kepada orang yang disakiti dan mohon ampun kepada Allah untuk tidak mengulanginya kembali. Dan semoga Allah mengampuninya, karena kita tidak tahu jawaban Allah seperti apa. Dan kita bukan nabi. Kalau nabi jelas jaminannya langsung datang dari Allah. Sudah. Itu sudah pasti jaminan dari Allah. Apapun aktivitasnya, amal ibadahnya, apapun keadaan yang dia terima sebagai nabi, Allah sudah menjaminnya. Dan kita hanya manusia biasa, bukan nabi. Gak ada yang menjamin. Tetapi Allah memberi kita kesempatan untuk istighfar, untuk memohon ampun kepadanya atas perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dan semoga perbuatan yang benar diterima oleh Allah sebagai satu amal ibadah dan tabungan kita nanti untuk kehidupan yang kedua, dan semoga kita dijadikan penduduk surga. Setiap hari bersihkan hati, bersihkan kolbu, sebagaimana yang diinformasikan oleh Nabi kita. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah manusianya. Apabila tidak baik daging itu, maka tidak baik juga manusianya. Perilakunya, amal ibadahnya, aktivitasnya.
bersumber dari sana. Itu menurut informasi yang disampaikan. Segumpal daging, kolbu yang ada di dalam dada kita. Kita bersihkan terus kolbu kita. Dari apa? Dari titik-titik noda yang terjadi setiap aktivitas yang kita lakukan. Selalu dielap ibarat kaca, disulap, dibersihkan, disemprot dengan pembersih tertentu, digosok, dielap lagi, begitu setiap hari. Jangan sampai kita terjadi seperti apa yang diberitakan di dalam Al-Quran. Sudah masuk neraka, baru dia mau ngomong, berbicara. Seandainya, ya Allah, itu ucapan mereka ada di dalam Al-Quran. Ya Allah, kembalikan kami, kembalikan saya ke bumi, hidupkan lagi ke bumi, agar saya bisa memperbaiki diri, beramal ibadah, mengikuti perintahmu, dan meninggalkan semua larangan. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah masuk neraka, tidak ada lagi kehidupan di bumi. Sudah habis, sudah tamat riwayatnya bumi. Sudah kiamat, sudah hari penghabisan, sudah hari kebangkitan, sudah sa'ah, berbagai macam istilah. Tapi itu ada di dalam Al-Quran, ucapan orang yang masuk neraka ingin kembali hidup ke dunia. Tapi dunia sudah ada, bumi sudah tidak ada. Masuk neraka kekal abadi, masuk surga juga kekal abadi. Neraka tempat menyakitkan, sesal dan menyakitkan. Surga kenikmatan tanpa batas, kesenangan tanpa batas, abadi. Neraka abadi, surga abadi. Jangan sampai kita termasuk pada golongan orang yang minta dihidupkan kembali. Selama masih hidup, mari kita introspeksi diri. Setiap hari introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuknya untuk hidup besok hari, untuk aktivitas besok hari. Jangan sampai sudah masuk neraka baru meminta kepada Allah. Sekarang, mulai dari sekarang masih hidup, ada kesempatan yang kedua, ibaratnya orang begitu. Semoga mendapatkan hidayah. Yang selama ini perbuatannya negatif, tidak benar. Seperti saklabah umpamanya, perbuatannya benar, amal ibadahnya bagus, baik, sampai dipuji oleh Nabi. Baik di awal, sampai mendapatkan pujian dari Nabi, bahkan untuk meningkatkan ekonominya, Nabi memberi dia modal. Hewan ternak dipelihara, dirawat, berkembang banyak, sampai telat sholat, bahkan sampai mungkin lupa. Sampai sholatnya itu tidak seperti awal dia sebelum mendapatkan modal kerja dari Nabi. Dan terucap oleh Nabi, celakalah saklabah. Berarti saklabah, orang yang celaka, orang yang gak benar. Di awal benar, mendapatkan ekonomi yang bagus, menjadi tidak benar. Atau seperti Fir'aun, sejak awal sampai akhir tidak pernah mau mengakui keesaan Allah, tauhid, tidak mau menyembah Allah. Bahkan dia menganggap dirinya lah yang menjadi Tuhan pada masa itu. Walaupun di akhir hayat dia mengucapkan, aku percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun.
tapi tidak diterima karena sudah mau mati, sudah dinas oleh Allah. Nah, kita bagaimana bisa misalnya seperti Umar? Di antaranya, Umar jalan ceritanya di depan, kan tidak baik, tidak benar. Di tengah-tengah ketemu Nabi, muncul pencerahan, muncul perbuatan-perbuatan kebenaran dia lakukan yang sebelumnya bertentangan. Bahkan anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Pada masa itu, hal itu dianggap sebuah aib kalau punya anak perempuan. Tapi dapatkan hidayah dari Allah, bertemu dengan Nabi, melaksanakan kebenaran. Nah, ada yang dari awal benar terus, tapi mendapatkan ujian yang berat. Contoh, Masito mempertahankan keimanannya, diperlakukan apapun dia terima asal imannya tidak lepas. Begitu ceritanya si Masito. Dan banyak cerita-cerita yang lain di dalam Al-Quran. Jadi sehari-hari dalam kehidupan kita yang sekarang jangan lupa introspeksi diri. Lakukan terus setiap hari. Bersihkan kolbu kita. Dielap dengan cara istighfar, dengan cara introspeksi diri. Disadari kembali perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan 24 jam. Salah dan benarnya dibaca ulang. Kalau salah mohon ampun, kalau benar semoga diterima Allah sebagai satu amal ibadah kebaikan. Begitu setiap hari kita lakukan, agar kita tidak termasuk orang yang diinformasikan tadi. Inginnya aku kembali hidup di dunia lagi, seperti waktu lalu saat ku hidup di bumi. Kan ku perbaiki, renovasi diri. Perbaikan total mau dia lakukan, tapi sudah terlambat. Mumpung masih hidup, mari kita istighfar, introspeksi diri setiap apa yang kita lakukan setiap hari. Bersihkan segumpal daging yang ada di dalam dada kita. Bersihkan kolbu kita. Setiap hari. Sehingga kita merasa diri kita itu bersih. Tapi kita gak tahu, Allah kan gak pernah menjawab. Tapi sehari-hari kausalitas kehidupan kita laksanakan. Melaksanakan istighfar, setiap hari dilaksanakan ibadah, aktivitas sebagai salah satu takdir yang diberikan Allah kepada kita. Yang diberikan Allah kepada kita, takdir, nasib, garis tangan, ditanamkan, diberikan oleh Allah kepada kita sejak kita di dalam kandungan. Per detik, per menit, per hari kita laksanakan takdir Allah itu. Apapun bentuknya, sekecil apapun, berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Nanti di kehidupan kedua, pertanggungjawaban itu satu, konkretnya surga, yang kedua neraka. Surga atau neraka. Kita bisa membacanya kembali dari apa yang sudah kita lakukan setiap hari sebelum kita mati.
istighfar, dan mohon petunjuknya. Apapun itu, sekecil apapun, satu kata ucapan yang keluar dari mulut kita dipertanggungjawabkan. Ingat, dicatat oleh malaikat kiri kanan. Ucapan kita itu bisa jadi suatu saat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan hari ini, suatu saat ke depan, setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari, setahun, kita nggak tahu. Karena Allah pasti membalas setiap beramal ibadah kita, setiap perbuatan kita. Yang jelas pasti di kehidupan yang kedua. Tapi selama kita masih hidup di bumi, balasan itu, balasan atas perbuatan kita, baik atau tidak baik, mungkin tidak hari ini, besok lusa, mungkin tidak kepada kita, tapi kepada pasangan kita atau pada anak keturunan kita. Dan ketika hal itu terjadi, umpamanya kita saat ini mengalami suatu peristiwa negatif, diledek dibully seseorang umpamanya, dan kita tidak tahu kenapa kita dibully, karena masalah apa, tiba-tiba ada mendengar yang seperti itu umpamanya. Dan menurut kita saat ini, ya berbagai macam adalah penyebab pada hari ini kita dibully. Umpamanya dikatakan pendek, tua renta, atau pendengaran sudah berkurang, si tuli, atau apapun yang membuli dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Saat itu mungkin menurut kita penyebabnya adalah karena orang ini tidak suka dengan kita atau apa. Pada saat kejadian. Tetapi kita harus kembali ke belakang. Ke peristiwa yang sudah kita tinggalkan lama. Mungkin suatu masa pernah kita membuli seseorang. Iya, anaknya ya kok badannya kayak gini ya, kok badannya bla 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 negatif. Lupa, mungkin dulu suatu masa waktu tertentu pernah terucap tapi lupa. Nah, saat ini datang yang sejenis dengan itu. Kita tidak tahu begitu halusnya takdir yang diberikan Allah kepada kita. Kita hanya menganggap peristiwa terjadi hari ini karena sebabnya pada saat yang sekarang. Lupa kalau sekian masa waktu yang lalu pernah terjadi hal yang sejenis. Pernah kita lakukan kepada orang lain sebelumnya. Tapi lupa. Sehingga peristiwa hari ini ya disebabkan pada saat ini saja. Nah, makanya itu kita berhati-hati, introspeksi diri selalu setiap hari. Jadi kita mulai dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya untuk menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.